Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang yang disebut metabolisme, yang merupakan bagian terpenting dari kita agar bisa hidup sehat tanpa obat. Definisi menurut Wikipedia, metabolisme adalah dalam bahasa Yunani, disebutnya metabolismos, atau suatu perubahan. Prosesnya yaitu reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan pada suatu organisme dan memungkinkan organisme untuk tumbuh, bereproduksi, mempertahankan struktur, dan merespon lingkungannya. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai semua reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup. Di antaranya, pencernaan dan perpindahan zat dalam sel dan di antara sel yang berbeda. Di dalam sel, reaksi kimia terjadi secara berantai, sehingga produk yang dihasilkan oleh suatu reaksi akan memasuki reaksi lainnya. Reaksi-reaksi yang saling berhubungan ini disebut metabolisme perantara atau metabolisme intermediate, dan setiap reaksinya dikatalis oleh enzim. Menurut kedokteran barat, jika kita makan atau minum, maka akan langsung masuk ke lambung, kemudian diteruskan ke usus kecil. Pada usus kecil terjadi energi, dan sisa-sisa pembakarannya dimasukkan kembali ke usus besar untuk diolah oleh liver jika ada zat yang berbahaya dan keluar sebagai feses di usus besar. Energi yang dihasilkan oleh pencernaan akan menggiatkan ginjal untuk dapat memompa cairan ke kandung kemih dan keluar sebagai urin. Ginjal juga memberi energi ke jantung dan berfungsi memompa darah melalui bantuan paru-paru. Kalau dilihat dari kedokteran timur atau TCM, proses metabolisme seperti ban berjalan yang tidak muter-muter bolak-balik. Makanan masuk ke lambung, kemudian ditransportasi oleh limpa ke seluruh tubuh, termasuk ke jantung dan usus kecil, sehingga akhirnya bisa masuk ke kandung kemih untuk kita bisa pipis. Cairan yang bukan berbentuk urin akan masuk ke ginjal dan dipompa oleh pembakar tiga tungku dengan juga memperkuat perikardium, pelindung jantung. Cairan yang tidak jernih akan difilter oleh kantong empedu dan sebagian dimasukkan ke liver untuk digunakan sebagai energi paru-paru yang juga akan mendorong stool di usus besar agar bisa keluar sebagai feses. Dalam teori TCM, cairan tubuh disebut Qinye, dan prosesnya seperti berkali-kali melakukan pemurnian cairan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Makanan dan air masuk ke lambung untuk diolah menjadi energi dan masuk ke limpa untuk ditransportasi ke seluruh tubuh melalui paru-paru. Cairan yang tidak murni dari paru-paru diteruskan ke ginjal untuk diolah sebagai urin oleh kantong kemih. Pemurnian cairan dalam bentuk padat juga dilakukan di usus kecil, untuk kemudian yang bentuknya padat atau stool dimasukkan ke usus besar dan diproses sebagai BAB. Cairan tubuh yang dalam kedokteran barat disebut limfatik atau bisa juga darah, didistribusikan oleh meridian pembakar tiga tungku yang dalam kedokteran barat disebut saraf parasimpatetik.
Keterlibatan limpa di kedokteran barat seringkali diabaikan. Padahal dalam TCM, limpa memegang peranan sangat penting dalam proses transportasi nutrisi ke seluruh organ tubuh. Proses yang didefinisikan oleh TCM terhadap meridian akupuntur adalah meneruskan qi yang berasal dari lambung ke limpa untuk kemudian diteruskan sebagai energi ke jantung. Berdasarkan jam piket organ TCM, setelah sarapan pagi antara pukul 7 sampai pukul 9, maka qi atau energi makanan yang sudah diproses di lambung akan dibawa oleh limpa untuk menutrisi semua organ antara pukul 9 sampai jam 11, dan fungsi limpa paling maksimal pada jam ini. Jika kita melakukan puasa makan pagi, maka golden period dari limpa akan terlewatkan, sehingga semua organ tidak akan mendapatkan nutrisi yang baik. Ini untuk mengklarifikasi betapa pentingnya kita sarapan atau makan pagi untuk mendapatkan energi sepanjang hari. Kalau mengacu ke TCM, maka organ tubuh yang berfungsi sebagai pencernaan dan mengolah metabolisme adalah lambung, limpa, ginjal, dan liver. Dan semuanya dapat dilihat sewaktu kita memeriksa kesehatan dengan menggunakan QRMA. Teori TCM tentang qi itu memang seperti hayalan yang menjadi kenyataan. Karena 2.500 tahun yang lalu, Shinsei di Tiongkok sudah melakukan penelitian tentang bagaimana proses metabolisme akan menghasilkan energi yang digambarkan sebagai baterai. Qi sendiri berubah di setiap posisi. Ada qi makanan, ada qi udara, dan ada qi asli yang berasal dari ibu kita. Semua qi tersebut digabung ke dalam Chongqi, yaitu di tengah dada, untuk kemudian menghasilkan qi pertahanan dan qi nutrisi. Demikian bahasan kita tentang metabolisme di dalam tubuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.